Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi bersama Sastri Bakri. Alhamdulillah hari ini kita kedatangan seorang tamu yang luar biasa, Muhammad Subhan. Bagi masyarakat Sumatera Barat, pencinta buku, pembangun dunia literasi sudah sangat kenal dengan Subhan. Seorang penulis, penyair juga, walaupun tidak mau mengakuinya sebagai penyair, penulis puisi, penulis novel, penggiat literasi, dan aktivis sosial. Sering juga menjadi juri ya di mana-mana. Ada 3 pertanyaan nih, Subhan. Pertama, saya kenal nih Subhan nih sudah lama nih ketika menjadi pengelola rumah puisi Taufik Ismail. Rumah puisi Taufik Ismail. Dan kemudian kita melakukan kerjasama ya, membuat lomba puisi yang pesertanya banyak banget ya. Bukan, itu sudah kegiatan kedua. Yang pertama itu adalah Nomera Nusantara Melayu Raya. Luar biasa. Nah, pertanyaan saya yang pertama adalah kenapa nih Subhan sebagai penulis ya aktif banget saya lihat membangun komunitas termasuk Teras Talenta, mendorong orang supaya membangun banyak taman-taman bacaan itu. Apa sih manfaatnya untuk Subhan itu apa tuh? Apakah dapat duit? Apakah dapat penghargaan atau apa? Karena yang saya lihat yang dapat penghargaan itu anak-anak didiknya semua. Pertemuan dengan Sastri Bakri saya kira udah sekitar hampir 10 tahun juga ya. Sejak 2011, 2012 kita mengadakan temu sastrawan Nusantara Melayu Raya di Padang yang melibatkan lebih kurang 200-an sastrawan. Hampir 300 kan yang daftar ya. Itu dan itu luar biasa. Dari itu Malaysia, Thailand, Indonesia dan Brunei Darussalam di Padang. Nah, ketika itu saya di penghujung tugas di rumah puisi Taufik Ismail. Nah, sebenarnya pertanyaan ini tadi itu adalah ketika saya tidak lagi bekerja sebagai wartawan, tidak lagi bekerja sebagai wartawan juga sebagai manajer di rumah puisi Taufik Ismail. Dan humasnya Sumber Talenta loh. Aktif sekali ya, dan jadi humas Sumber Talenta sampai ke luar negeri. Nah, ketika saya terjun total menjadi penulis dan pegiat literasi, Unisas, semacam ada dorongan ketika saya melihat Pak Taufik Ismail, beliau sangat gencar sekali mengajak guru, siswa untuk melakukan 2 hal. Jadi terinspirasi oleh sosok Pak Taufik Ismail, juga sosok Uni Sastri Bakri. Saling menginspirasi kita ya. Saling menginspirasi juga pegiat literasi ya. Nah, jadi Pak Taufik selalu mengkampanyekan generasi muda kita rabun membaca, pincang menulis. Nah, itu selalu terngiang-ngiang di telinga saya. Tugas besar kita bagaimana membawa buku sedekat mungkin ke generasi muda, rabun membaca, pincang menulis. Taufik Ismail, itu bahasa Taufik Ismail. Nah, kemudian saya kira Pak Taufik perlu kita dukung bersama, kita dorong bersama. Kalau Pak Taufik punya rumah puisi Taufik Ismail, punya majalah sastra Horizon, kemudian dia melakukan gerakan-gerakan pelatihan-pelatihan di sekolah-sekolah di masa itu, juga ada siswa sastrawan masuk sekolah. Mungkin ada biaya dari Kemendikbud dan sponsor lainnya, dan saya kira juga totalitas Pak Taufik melakukan kampanye dengan biaya sendiri juga. Saya melihat ini tokoh sastrawan yang sangat luar biasa. Jadi dari gerakan yang dilakukan oleh Pak Taufik, saya terinspirasi dari beliau, terjun ke masyarakat, ke sekolah, melakukan 2 hal saja, mengajak masyarakat untuk membaca, menulis, walaupun tadi kata Uni, uang dari mana gitu ya. Nah, uang dari mana tentu saja kalau berbicara soal uang, soal rezeki itu pintunya tidak akan tertukar dan pintunya bisa datang dari mana saja. Nah, jadi sebenarnya ketika kita memberi, mungkin saja apa yang kita berikan kepada si A, belum tentu si A itu akan memberikan kepada kita besok. Tapi bisa saja dari B, C, D, dan itu sudah saya alami, dan
Unisa saya kira juga sudah mengalaminya. Oh iya betul, Iya. luar biasa. Tapi kan setelah dari rumah puisi kemudian mulai sharing ilmu ke mana-mana, itu gimana tuh? Menawarkan diri kita itu gimana tuh? Tidak, saya tidak pernah menawarkan diri saya, tidak Tapi pernah orang tahu. tidak pernah membuat proposal. Aduh. Nah, saya kira jasa media sosial sangat besar sekali. Oke. Ya, jadi setiap kegiatan saya kodak, saya foto, kemudian saya bikin narasi semenarik mungkin karena saya basic yang wartawan dulu. Jadi saya sudah paham betul bagaimana membranding, rumus 5W, 1H. Dan itu saya walaupun saya belajar, saya termasuk 10 besar menjadi wartawan pilihan dulu di Makmur Hendrik, dan saya sudah ditugaskan di Haluan. Tetapi hanya untuk saya. Tapi ketika saya diminta untuk sharing tentang kejurnalistikan, saya agak gagal. Saya minta ilmunya sama Subhan ini. Para PPI yang ada di Mesir, ingat semua yang saya ajarkan sebetulnya sumbernya dari Subhan. Sharing ya, ke Hong Kong juga, Macau juga, dan lain-lain. Banyak itu sumbernya dari Yornaldi dan Subhan. Alhamdulillah, itulah yang namanya ilmu bermanfaat ini. Nah, ilmu yang bermanfaat itu artinya ketika ilmu itu diberikan kepada seorang itu akan memberikan lagi kepada orang lain. Nanti mereka akan bilang, saya mendapatkan ilmu ini dari Uni Sastri Bakri. Uni Sastri Bakri dapat dari saya mungkin, atau saya bilang saya dapat dari Uni Sastri Bakri. Saling menginspirasi, saling mengapresiasi juga. Saling mengapresiasi. Ya. Jadi ada poinnya yang saya ingin poin yang ingin saya ambil, bahwa Subhan tidak menawar-nawarkan diri, tidak mengajukan proposal, undanglah saya, tidak beda sama saya. Kalau saya mau sumber talenta, saya presentasikan, saya yakinkan bahwa sumber talenta ini bagus lah ya, diundang sampai ke banyak-banyak negara. Nah itu profesional nih. Nah kalau nggak profesional ya, tidak ada uangnya. Profesional artinya kalau seandainya itu bisa dijual atau tanda petik, ya karena profesional kita bisa membranding itu, kita punya manajemennya, saya kira lebih bagus seperti itu. Tapi saya melihat gini, sungguh-sungguh Subhan bekerja dengan lurus, ikhlas, dan semoga mengurangi dosa. Amin. Ilmu yang bermanfaat kan mengurangi dosa. Mudah-mudahan. Jadi saya melihat itu deh. Artinya Subhan betul-betul memulai dengan bukan tidak menawarkan diri, tetapi melakukan pengenalan terhadap diri, mempiarkan diri itu lewat tulisan. Lewat tulisan juga lewat bantuan media sosial. Tulisan di media sosial kan. Ada foto-foto dan orang melihat itu. Nah kemudian apa kira-kira kesulitan atau kendala selama ini? Karena gini Subhan, kan tidak semua orang suka dengan apa yang Subhan lakukan, ya kan? Saya tahu banyak juga yang cimeeh nih, bahasanya cimeeh itu artinya nanti saya kasih tahu ya. Nah cimeeh, nah itu mungkin dari mulut ke mulut, saya yakin pasti sampai juga kepada Subhan. Jadi apa kira-kira kendala apa yang terasa bagi Subhan ketika membangun literasi, karena saya lihat sampai ke Sumatera Barat dari ujung ke ujung, dari Pasaman ke pesisir selatan, termasuk kota Padang. Betul. Nah, kalau soal ada yang mungkin belum paham dengan gerakan saya, ada yang bertanya atau dengan bahasa tadi ada yang mencemeh, saya kira itu biasa ya dalam sebuah pergerakan, perjuangan itu biasa. Nah, yang penting niat kita lurus saja, niat kita untuk fokus pada kegiatan kita itu, dan filosofi saya seperti air mengalir saja. Jadi biarkan dia mengalir, kalau nanti di tengah perjalanan ada ranting, ada rumput, ada semak dan lain sebagainya. Sebenarnya itulah yang akan membuat air itu jernih. Yang membuat dia disaring gitu. Dan semakin kuat juga. Semakin kuat. Nah awal-awalnya saya down juga ketika muncul pertama sekali, down juga. Ada kawan-kawan lah yang belum paham karakter saya, sikap, gerakan saya, ya mungkin saja merasa terlangkahi. Saya mohon maaf kalau memang ada yang demikian. Sudah maju sekarang kita lakukan. Mohon maaf kalau ada yang sudah terlangkahi, tapi sebenarnya niat saya ya ingin mewarnai saja, ingin bersama-sama dengan yang lainnya agar tujuan kita ini bisa tercapai begitu kan. Mungkin jalan kita berbeda-beda ya, mau ke Padang mungkin jalannya dari Solo dulu, atau naik kapal laut
dari Tiku misalnya kan, atau naik pesawat terbang dari mana begitu sampai juga di Padang. Nah, tujuan tidak satu jalan ke Roma ya? Tidak satu jalan ke Roma, tapi tujuan kita sama. Tujuannya sama. Itu bagaimana membangun budaya literasi sehingga ya sekurang-kurangnya untuk kita dan orang-orang terdekat kita mereka bisa mendapatkan manfaat dari gerakan literasi itu. Ya, jadi memang di tengah justru kita kuat di tengah banyaknya cemeh, hujatan, tekanan dan segala macam. Belum lagi persoalan keluarga ya kan, persoalan kehidupan yang membuat kita mesti ada strong power. Nah, kemudian ya, terus apa namanya? Kira-kira sampai saat sekarang saya banyak bertanya nih. Semuanya tuh mengidolakan Subhan. Cemburu enggak? Aminnya. Nah, aminnya. Iya. Nah, jadi salah satu kekuatan saya adalah keluarga. Harta yang paling berharga adalah keluarga. Nah, jadi pertama saya di rumah saya ada ibu, ya. Saya ibu, alhamdulillah, anugerah saya juga yang pertama. Beliau masih ada dan saya selalu minta doa, mudah-mudahan didoakan. Juga ada istri, ada anak, Pasha, yang mereka juga paham dengan pekerjaan saya gitu. Kalau seandainya mereka nggak paham, pergi ke sini, pergi ke sini, pulang sini. Kalau orang kan bisnismen, pergi ke situ, pulang dari situ dibawa uang banyak. Benar. Atau politikus, halal apa tidak halal duitnya, pokoknya dia bawa uang gitu kan. Nah, ini kita tidak. Lurus-lurus walaupun sedikit tapi halal. Amin. Surga. Amin. Surga harapan. Nah, kembali nanti Uni, karena sudah mendapat dukungan keluarga itu ya. Jalan kita mudah, pikiran kita tenang, kemudian ya terbuka saja rezeki itu. Ya banyaklah novel Rumah di Tengah Sawah, Rinai Kabut Singgalang. Itu Rinai Kabut Singgalang saya baca itu kayak baca buku karya-karya lama atau mesti masukkan ke dalam buku lama. Nah, sebenarnya novel itu semacam eksperimen saja. Saya melihat pembaca apakah masih suka dengan gaya-gaya bahasa seperti itu. Nah, karena ada pembaca tua kita gitu kan. Nah, ternyata ketika novel itu terbit mendapat apresiasi juga, walaupun sebagian kawan-kawan yang sudah kontemporer gaya mereka, ya tentu mereka tidak menerima ada novel seperti ini. Seperti yang Pak Iman Laut ya. Saya kira itu apresiasi dari. Tapi baguslah untuk tampil pertama berbeda gitu kan ya, ada unsur kesengajaan juga itu. Sebenarnya kesengaja. Saya mau menguji. Dan itu gak gampang loh. Iya. Kan tuh kalau Rifai Marlaut menuliskan seorang pemuda, dia tidak mengatakan seorang pemuda, tapi satu orang pemuda. Orang pemuda, ya. Nah, karena di novel kedua saya tidak lagi menggunakan bahasa itu, Rumah di Tengah Sawah, dan 2017 itu menang di Book Writer makanya kan. Alhamdulillah. Hebat loh. Saya di Book Writer itu buku saya di endorse, menurut saya ini gimana ya model buku, tapi udahlah. Saya sempat hadir juga acara buku saya didiskusikan di situ. Oke, terakhir itu sudah kerja keras nih, Subhan, sudah diapresiasi banyak, termasuk pemerintah kota juga sudah mengapresiasi. Ke depan ini kira-kira gimana nih? Kan kemarin ini corona kita nih, corona saya mungkin karena di pemerintah menjadi narasumber di pemerintahan, tapi di non ASN di luar itu adalah tambah-tambahan lagi gitu kan ya. Tapi kalau kemarin ini kan tidak bisa menjadi jadi narasumber, padahal sumber kita kan dari jadi narasumber itu gimana tuh? Iya, benar. Ini sebetulnya pertanyaannya tambahan yang pertanyaan ketiga saya sebetulnya adalah apa sih visi ke depan gitu. Tapi sebelum itu, nah ini dulu. Iya, jadi sebenarnya bukan saja saya, termasuk juga Uni dan banyak lagi seniman-seniman penulis yang juga sangat terpukul dengan dampak. Ini kan ada aktor virtual, penyanyi virtual, semuanya. Ini kalau penulis virtual memang dari dulu virtual ya. Karena memanfaatkan media sosial dan web juga semuanya ya kan. Semuanya terpukul. Bahkan ada yang menjual rumahnya seniman penulis, ada yang menjual mobil, ya barang-barang di rumah itu fakta. Nah, untunglah saya tidak melakukan itu dan alhamdulillah saya juga tidak melakukan itu. Saya coba bertahan dengan apa adanya dan alhamdulillah didukung istri dan ya apa yang ada dulu, tabungan sedikit-sedikit bisa kita berdayakan. Nah, alhamdulillah nampaknya sudah mulai berkurang serangan corona dan mudah-mudahan bisa semakin normal dan kita bisa hidup berkesenian lagi, tumbuh, dan kita pun masih ya berharap
event-event itu muncul lagi gitu kan, termasuk dari AWK, Sumber Talenta muncul lagi gitu. Tapi besok sudah muncul kan? Besok jadi juri di Kemendikbud tuh honornya gede. Sudah muncul lagi. Honornya gede loh. Ya tahu. Alhamdulillah. Oke. Baik, ada pesan yang ingin disampaikan kepada pegiat literasi? Pegiat-pegiat literasi dimanapun Anda berada, mari luruskan niat, terus bergerak, jangan pernah mengenal menyerah dalam kondisi apapun, dan yakinlah suatu hari nanti apa yang kita lakukan ini akan bermanfaat bagi banyak orang, terutama generasi muda kita hari ini dan untuk di masa yang akan datang. Iya, demikian para penonton channel Sastri Bakri, bincang-bincang dengan Subhan. Tidak ada yang lebih berharga daripada manusia yang memberikan manfaat yang sebesar-besarnya bagi lingkungan. Banyak ilmu yang bisa kita petik. Silakan kontak Subhan, Muhammad Subhan. Ya, Muhammad Subhan. Ya, Muhammad Subhan. Muhammad Subhan. Ya. Sekarang beliau sudah punya Subhan juga Muhammad sudah punya Subhan Channel. Muhammad Subhan Channel ya. Itu akibat dari etek corona juga ya. Efek positif dari etek corona, kita work from home, stay at home pada membuka channel itu. Dan jangan lupa subscribe, like, dan share.